Hari ini kita akan membahas tentang al-awqatul lati tukrahu fiha shalah. Kita akan membahas tentang waktu-waktu yang makruh kita menjalankan sholat pada waktu tersebut. Ada qaul ulama haram, mazhab Syafi'i makruh. Ada beberapa waktu makruh kita sholat pada waktu tersebut, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab mutaqaddim, sebab terdahulu. Yang ada sebab terdahulu boleh, tapi kalau bisa hindari juga. Seperti apa? Menjelang maghrib yang termasuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh kata ulama, karena sebabnya mutaqaddim, sebabnya duluan. Karena saya masuk, saya sholat, itu boleh. Tapi tetap ulama menghindari. Imamul Haddad kalau datang ke masjid sebelum ada maghrib, beliau nggak sholat tahiyatul masjid, tapi diganti dengan al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Beliau baca 3 kali untuk gantiin sholat tahiyatul. Kenapa beliau begitu? Padahal boleh sholat. Kata beliau, khurujan min khilaf, karena ada yang haramin. Nah, karena ada yang haramin, ada yang bilang makruh. Itu pun memang bukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid masih boleh, tapi daripada kita masuk dalam khilaf, tak sholat dah, digantikan nanti zikir. Nah, mazhab Syafi'i makruh, mazhab yang lain ada mengatakan haram. Sumber dalilnya dari mana? Ini ada waktu-waktu yang makruh kita sholat. Ada dalil dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 831 dalam Sahih Muslim. Ini hadis bersumber dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, salatu sa'atan, ada 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat pada waktu tersebut, dan melarang kami untuk menguburkan yang meninggal di antara kami. Pada 3 waktu itu, sholat dilarang, menguburin juga dilarang. Apa saja? Yang pertama kata Uqbah bin Amir, hina tatlu'u syamsa basiqatan hatta tartafi', ketika matahari mau terbit. Maksudnya sebelum terbit sampai benar-benar terbit, berarti itu waktu subuh sampai terbit matahari. Waktu yang kedua, wahina yaqum qa'imul dhahira hatta tumiru syams. Waktu yang kedua ketika masuk waktu zuhur, sebelum zuhur, benar-benar matahari berada di tengah-tengah langit tuh, istiwa. Itu waktunya sebenarnya sebentar. Itu juga kami dilarang untuk sholat atau menguburin jenazah. Kemudian waktu yang ketiga, hina tudhifu syamsa hatta taghrub, ketika matahari mulai dingin sampai terbenam. Maksudnya habis asar sampai terbenam. Ini 3 waktu kami dilarang untuk sholat. Itu kata Uqbah bin Amir dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tukrahu karahata tahrimin, makruh karahata tahrim. Makruh itu ada 2. Ada makruh karahah tanzih, ada tahrim. Makruh tanzih, makruh tapi nggak mendekati haram. Contohnya, kalau rokok makruh tahrim atau makruh tanzih? Kalau anak haram, nggak makruh. Aneh ya. Nanti melarang mau terserah itu. Itu mungkin ada kiai bilang makruh karena dia rokok juga. Allah. Makruh tanzih, makruh tapi nggak sampai ke haram. Kalau makruh tahrim itu mendekati haram, berarti lebih baik ditinggal karena semakin dekat dari haram. Ini termasuk waktu-waktu sholat. Itu makruh tahrim, makruh mendekati haram. Kenapa disebut makruh tahrim mendekati haram? Karena sebagian ulama ada yang ngeharamin, bukan makruh bagi mereka tapi haram. Makanya ulama Syafi'i bilang ini makruh tahrim, mendekati haram, karena ada larangan langsung dari Nabi SAW. Kapan? Ba'da sholat subhi, setelah kita sholat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Habis sholat subuh sampai matahari terbit, kurang lebih dari mulai terbit matahari 18 menit kurang lebih. Jadi matahari mulai kelihatan cahaya dikit, itu tunggu sampai 18 menit kemudian baru ente bisa sholat. Namanya sholat apa? Isyraq. Bukan pas baru terbit untuk sholat isyraq, nggak boleh. Baru terbit nggak boleh. Dari sejak habis subuh sampai benar-benar terbit, yaitu
matahari naik semuanya dan ada jarak antara matahari dengan bumi, udah ada jarak. Nah, kalau ulama fikih bilang apa? Jarak itu seperti tombak, ujung tombak ketinggian itu kayak ada jarak antara bumi dengan matahari. Maksudnya matahari sudah pisah dari bumi. Nah, itu masuk waktu isyraq, kurang lebih dari mulai terbit 18 menit mulai terbit. Nah, itu dilarang kita sholat apapun yang tidak punya sebab mutaqaddim. Sholat sunnah ya. Kalau sholat qadha boleh ya? Boleh. Ente habis sholat subuh mau qadha subuh yang dulu sama jahiliyah. Dulu sama jahiliyah gue lagi teler malam ini nggak sholat subuh. Gue tidur bangun di 2 siang. Nah, gue sholat sekarang di qadha. Habis sholat subuh boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh sholat sunnah yang tidak memiliki sebab mutaqaddim, sebabnya nanti seperti ada sholat istikharah, kita sholat dulu jawabannya kapan? Nanti, nah itu nggak boleh. Atau sholat hajat, tidak sama. Kita sholat hajat itu kita berharap ada petunjuk dari Allah. Petunjuknya kapan? Setelah sholat itu nggak boleh. Yang sebabnya sebelum sholat boleh. Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, karena wudu kalian sholat boleh, tapi itu pun dihindari. Kalau bisa jangan juga pada waktu tersebut. Kenapa dilarang sholat pas mau terbit matahari? Karena ulama bilang mereka orang-orang penyembah matahari, mereka biasanya menyembah matahari ketika matahari mulai terbit. Ada matahari disembah matahari. Nah, yang ada bingung pas lagi malam, Tuhan lagi kemana itu? Tidur. Lucu juga kalau Tuhan tidur, tapi itu keyakinan ada orang yang seperti itu keyakinannya. Disalahkan nggak? Salah keyakinannya begitu, tapi kita ngatain nggak bisa. Itu keyakinan dia. Cuma kalau dia nanya, dia minta petunjuk, kita harus jawab. Cuma kita menghina keyakinan dia kayak boleh. Seandainya sekarang ada orang lewat tempat kita di bawah sapi ditaruh, diikat, disembah, disujud tempat sapi, dicium-cium di datu sapi. Minta berkah. Kita tanya, agama apa ya? Seandainya dia punya agama baru, salahnya enggak? Ini nggak bisa nyalahin langsung, walaupun dia salah. Kita hina dia, nggak bisa. Itu agama yang dianut. Cuma salah nggak di mata kita, di mata Islam? Salah. Masa sapi disembah? Logikanya begitu. Cuma menghina nggak boleh. Nggak boleh kita menghina agama lain. Cuman kenapa ada orang bawa kepercayaan tapi kita protes sampai kita ajak ribut, seperti contoh Ahmadiyah. Dia bukan bawa agama baru, tapi dia numpang atas nama Islam. Tetap Islam tapi punya nabi lagi. Nah, ini kacau. Kita marah kenapa? Merusak nama Islam. Kalau dia ngaku kita agama baru, ada nabi ke-26, boleh amat tahu begitu. Ya agama baru berarti. Cuman karena bawa Islam, orang Islam mana? Kalau mau bikin agama sendiri. Yang kedua, inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhin. Di sini dibagi sampai 5, sebenarnya 3 cukup. Cuma di sini tafsir dijelasin secara terperinci. Inda tulu'iha, ketika matahari mulai terbit, jangan pernah sholat sampai ada jarak antara matahari dengan bumi seujung tombak. Ini sama aja kayak tadi, habis sholat subuh sampai terbit matahari. Waktu yang ketiga, yang kedua, kita langsung kedua aja. Yang kedua tadi anggap itu sama yang pertama tadi. Cuma di sini dijelasin begini, yang ada yang sampai pusing. Pokoknya habis sholat subuh sampai matahari terbit ada jarak antara matahari dengan bumi, itu nggak boleh sholat. Yang kedua, indal istiwa, ketika istiwa matahari berada benar-benar di tengah langit. Gimana kita tahu? Dengan benda. Kalau itu jadi benda pas waktu itu nggak ada bayangan. Bayangan untuk benda hanya di badannya, nggak sampai ke tanah. Itu berarti matahari berada di tengah langit. Jangan sholat sunnah di waktu tersebut. Tapi itu bukan di hari Jumat. Kalau di hari Jumat nggak ada larangan. Di hari Jumat khusus. Di hari Jumat khusus nggak ada larangan sholat pas berada di tengah-tengah langit matahari, nggak ada, itu boleh sholat di hari Jumat doang. Selain Jumat nggak boleh. Kenapa? Alasannya sama, penyembah matahari lagi. Mereka yang menyembah matahari itu 3 kali dalam sehari. Kemudian
Wa yustafna min dzalika majmu'an. Di sini disebut kecuali di hari Jumat. Enggak apa-apa. Selain hari Jumat enggak boleh. Kenapa di hari Jumat enggak dipermasalahkan? Karena itu hari mulia, hari Id, hari raya umat Islam, enggak ada pelarangan apapun. Hari raya umat Islam setiap bulan minggu itu hari Jumat. Makanya itu kalau ke Timur Tengah hari Jumat, makan siangnya beda, lebih enak. Duit belanja ngasih ke bini lebih banyak. Duit jajan ke anak lebih gede dari Jumat karena hari raya. Kalau di negara kita nggak ada bekasnya hari Jumat karena ada liburnya. Habis sholat pada lemes lagi, kenapa? Kerja lagi. Kalau di negara-negara yang mayoritas Muslim di negara Arab itu mereka liburnya Kamis Jumat, satu minggu tetap kerja. Jadi liburnya Kamis dan Jumat. Kenapa harus diliburkan? Siap-siap untuk menghadap hari mulia itu hari raya hari Jumat. Cuman ya udahlah, mau terjadi begitu negara kita. Nah kita ikutin aja. Cuman sebisa tetap ngasih duit belanja ke rumah. Kalau ada rezeki lebihin di hari Jumat. Sunnah, sunnah. Kemudian ba'da salat al-asri hatta taghrub asy-syams. Waktu yang ketiga yang haram kita, yang makruh kita salat makruh tahrim, yaitu setelah salat asar sampai terbenam. Ini juga dilarang untuk sholat. Kenapa? Kembali lagi ketika matahari sebelum terbenam mereka sembah Tuhannya untuk terakhir kali hari tersebut. Karena besok ada hari baru. Nah, itu bagi mereka kepercayaan mereka. Kita nggak bisa ngomong deh. Jangan matahari, api sembah jaga. Itu maju sih. Dulu orang-orang Persia itu, kerajaan Persia nyembah api. Ada api yang tak pernah padam selama 1000 tahun. Jadi ada jagain 24 jam. Dijagain tuh api 24 jam selama 1000 tahun gak pernah padam. Padam begitu Nabi Muhammad lahir. Dijagain tetap padam, disiram-siram biar. Atau pakai api dulu. Padam juga tetap. Nah, ketika Rasul lahir, saya kalau ada orang nanya bilang Rasul sama kita sama aja manusia. Tanya ketika kita lahir, padam nggak api yang dari Persia? Api yang di rumahnya kompor nyala kagak padam tuh. Itu punya bapak lagi masak kopi kali lagi lahir. Nggak bisa disamain sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi nggak seperti manusia biasa. Makanya Urwah salah satu utusan saat itu sebelum masuk Islam. Utusan orang kafir untuk mata-matain Nabi. Nabi waktu itu pergi umrah dilarang masuk ke Mekah sama kufar Quraisy. Mereka nggak bawa senjata. Nabi dengan sahabat bawa senjata. Ya udah mereka karena dilarang balik. Dalam perjalanan balik mereka istirahat. Mulai Abu Jahal rencana busuk nih sama orang-orang kafir Quraisy. Ini mumpung Muhammad sama teman-temannya nggak bawa senjata kita habisin. Dia pasti dalam perjalanan karena 7 hari dari Mekah ke Madinah 7 hari pasti istirahat di jalan. Kita kepung kita habisin. Mutus mata-mata namanya Urwah. Mata-matain sama dia. Dilihatin. Besoknya balik. Bilang di mana? Muhammad di mana? Sama teman-temannya. Ada di tempat pulang, tapi jangan diserang. Kalau keadaannya jangan diserang. Kenapa? Kata dia, demi Allah, saya sudah pernah melihat kerajaan Romawi. Saya pernah kerajaan Persia saya lihat. Kerajaan semua kembali beberapa kerajaan. Tidak pernah saya melihat suatu kerajaan dimuliakan sama rakyatnya seperti teman-teman Muhammad memuliakan Muhammad. Dia ngomong begitu, jangan macam-macam itu. Ini Muhammad teman-temannya nggak punya senjata, tapi mereka pasti pasang badan. Kenapa dia ngomong begitu? Kata dia, saya melihat Muhammad itu ngambil wudhu. Tetesan air wudhunya itu sahabatnya berebut sampai sikut-sikutan. Si Muhammad ludahnya nggak sampai ke bumi, udah ditanam sahabat, diusap di mukanya. Nah sahabat yang pernah ngusap ludah Nabi di mukanya, wajahnya itu bau kesturi sampai mati orang. Nah ini orang yang bilang Rasul sama kita sama aja, ludahnya bau apaan? Yang diambil diusap di mukanya di ludah dia, dijamin bau jengkol sampai mati. Amin. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ba'da sholat al-asri hatta taghrub syamsu, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Wa 'inda ghurubi syamsi hatta tatakamal ghurubiha. Ini asal disebut intinya ada 3 waktu. Habis subuh sampai terbit kurang lebih 18 menit dari mulai terbit. Ketika sebelum zuhur matahari berada di tengah-tengah langit, tandanya nggak ada bayangan di benda, kecuali di hari Jumat nggak ada larangan. Yang ketiga habis sholat asar sampai terbenam, itu juga dilarang untuk sholat. Lantas ada orang sekarang, Rasul Aji melarang sholat subuh, sholat apapun setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Karena apa? Karena mengikuti orang-orang penerima matahari. Begitu juga kalian bikin tahlil, itu nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Itu tasyabuh dengan orang-orang Hindu. Hindu bikin 3 hari, 4 hari, seminggu, 40 hari, kalian bikin sama kayak orang Hindu. Berarti yang hadis ada Nabi larang karena menyerupai orang kafir. Sama kalian juga jangan bikin tahlil karena menyerupai orang kafir. Jawabannya apa? Jawabannya jelas. Hadisnya tadi bilang apa? Kami dilarang sholat, bukan ibadah lain. Dilarang sholat, dilarang mengurid jenazah, bukan dilarang ibadah. Kecuali Allah bilang apa? Kami dilarang beribadah pada 3 waktu itu, bukan ibadah, sholat. Itu pertama. Kedua, kalau semua ibadah yang menyerupai orang kafir dianggap itu dilarang karena menyerupai, bagaimana dengan Imam Ibnu Taimiyah habis sholat subuh baca Al-Fatihah berkali-kali sampai terbit matahari? Ibadah bukan itu? Ibadah, tapi kenapa ngelakuin? Padahal itu waktu yang dilarang untuk sholat, karena bukan sholat. Nanti Ibnu Taimiyah ulang Fatihah sampai terbit matahari, nggak dilarang. Itu kan tahlil, apa yang bedanya dengan orang Hindu? Iya beda. Kalau orang Hindu tahlil berarti di Islam. Sekarang kalau orang Hindu tiba-tiba ada meninggal, mereka bikin tahlilan, la ilaha illallah. Ini Muslim dia masuk Islam, bisa ada. Nah, beda, semuanya sangat beda. Kalau semua nyerupai orang kafir dilarang, Rasul nggak mungkin nyuruh kita sunnah sholat puasa Asyura. Saya puasa Asyura duluan. Nah, Yahudi. Nah, dibilang kita lebih berhak untuk apa? Untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Disuruh sahabat puasa. Tapi Rasul dulu dianjurkan oleh Nabi kalau bisa puasa sebelum atau sudah, biar tak terlalu mirip. Tapi kalau itu kamu puasa sebelum atau sudah, boleh kan? Boleh. Disunahkan puasa sebelum Tasu'a dengan Asyura atau Asyura dengan Ihda Asyar dengan 11. Tapi enggak diwajibin, dianjurkan. Karena Nabi bilang kalau sampai tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa 9 dan 10. Tapi ternyata Nabi dipanggil oleh Allah sebelum sempat puasa 9 dan 10. Nabi sebelum itu puasa 10 doang. Begitu ngambil hukum, bukan semua disamaratakan. Ini jelas begini. Ya raja ngomong orang kita nggak paham lagi. Mambut. Iya juga ya, tahlilan salah selama ini. Orang Nabi bilang kita sholat, yang sholat subuh kalau kita mau matahari. Berarti kita tahlil ke orang itu salah berarti. Sesat gue selama ini. Gitu. Padahal bukan sesat, goblok. Nah kalau dia ngaji pasti bisa ya jawab, karena kagak ngaji otaknya kosong. Datang orang bawa baket, masuknya otaknya nyambung karena kosong. Coba otaknya penuh dengan ilmu. Tiba-tiba ada orang bawa baket, nggak nyambung, bau gitu. Nggak bisa, kalian punya ilmu, maksudnya begitu. Nah itulah penting ngaji. Minimal kalau kita nggak bisa ngajak debat orang, kita belaga bego di depan dia. Tahu gak tahlilan bid'ah? Agak tahu gue. Kenapa kita kalau selama ini tahlilan? Gue cuma ikut-ikutan, coba mau tahu lo nggak jadi apa sih? Nah ente korek dalilnya. Dimulai dalil tertam, yang sampai ke guru. Usah, orang dalilnya begini-begini ini. Guru masih tidak dalil. Itu ketemu lagi dia bilang, anak lupa, sebenarnya punya dalil lupa. Sampai dalil, habis deh kamu. Gitu caranya, jangan langsung aja debat. Oh nggak bisa, memang yang gue dari dulu tahlil, itu bukan dalil namanya. Itu namanya ikut-ikutan. Kalau dalil harus ngerti ilmunya. Wallahu a'lam. Insyaallah berikutnya kita masuk ke bab sholatul jamaah atau sholat berjamaah. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Oh, masalah
sujud. Makan gitu aja. Harus grounding dulu. Boleh. Jadi gini aja. Jangan ke belakang jatuh lagi. Jadi setiap mau sujud ente geser cepat sujud. Itu nggak sampai digerakkan. Boleh. Tapi repot memang setiap mau sujud begitu. Maka alangkah baiknya pakai biji. Dikuncir gimana? Fadol. Jadi kayak, tapi pelan-pelan terus pakai biji. Sunnah pakai biji, bukan kuncir. Kuncir itu udah kayak ini. Orang-orang yang main samurai, pasukan Jepang. Ada lagi pertanyaan? Apa silakan. Ini tentang sholat berjamaah ini, ada sekiranya imam itu secara makhraj atau secara tajwid itu jauh, dibenarkan nggak kalau makmum itu dia dari awal nggak ketahuan imam doang, nggak ada kemampuan untuk baca Fatihahnya aja salah. Nah, selanjutnya si makmum itu dia mufaroqah dari awal, itu dibenarkan atau? Nah, dibenarkan. Justru kalau ente ikut, ente nggak asal sholatnya. Kecuali ente takut terjadi kegaduhan karena ente di situ orang baru. Oke, ente lihat situasi. Kalau situasinya ente bisa sholat sendiri, apalagi ente di sebelahan, kan aman tuh. Yang lihat cuma sebelahan doang, depan nggak lihat semua. Sholat sendiri. Begitu ente dengar ente baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu, nggak pakai tasydid. Banyak deh sekarang pada ustaz. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, kagak sah. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, sholat jadi syin, syiratal ladzina. Gimana tuh? Itu begitu dengar udah salah, langsung niat mufaraqah. Maksudnya orang iman dibatalkan sholat tidak. Itu terusin sholat sendiri sampai kelar. Nah, gimana terjadi takutnya ada kesalahpahaman? Tidak, kalau itu dalam posisi yang pas. Kalau di tengah-tengah pasti ada kesalahpahaman. Caranya gimana? Ente ikut tapi jangan niatin untuk mengikuti dia. Begitu kelar salam itu ulang. Nah, itu ulang lebih menjaga kerukunan zaman sekarang gitu. Kayak beda mazhab aja kan sebenarnya kalau zaman dulu nggak boleh berjamaah. Tapi Habib Umar bolehin. Kenapa Umar sekarang punya pendapat lain sama ulama dulu? Karena kata Umar sekarang kita krisis persatuan. Demi persatuan kita hilangin karena berbeda pendapat mana. Sama hal gitu juga. Karena kalau sekarang sholat langsung sholat sendiri, besok pada depan lagi, pasti ngeliatin semua nih. Ya ada salah paham nih imamnya. Kalau makmum pada fanatik sama imam, habis kita dihubungin imam. Nah, ngomong itu kan. Nah, itu lihat posisi. Kalau posisi itu nggak mungkin, itu tidak mengkorakan, ente ikut gerakan tapi niatnya nggak sholat lagi kan. Cuma ikut-ikutan aja gerakan. Kalau sholat, itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, boleh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya seperti ini, Bib. Ketika ada seseorang yang mencontohkan perilaku yang kurang baik dan orang yang dicontohkan itu meniru, namun suatu saat orang yang mencontohkan ini dia taubat. Nah, ketika orang yang nyontohin perbuatannya tadi yang kurang baik ini, apakah yang mencontohkan itu masih mendapatkan dosanya atau tidak ya gitu? Nah itulah yang disebutkan memberikan contoh yang ada bahas. Qabil dapat dosa setiap pembunuhan manusia karena dia orang pertama yang membunuh sesama manusia. Nah sekarang Anda taubat, orang pernah seandainya ada orang pernah berteman dengan seseorang, ini orang jadi kenal minuman keras gara-gara dia, cekokin, sampai benar-benar doyan. Tiba-tiba kita nyekokin, jadi taubat. Usah selama ini minum, dia kasih kan malah minum lebih keras-keras lagi gara-gara kita. Nah gimana untuk kampus dosa kita nih? Sedangkan kasih contoh kita samperin nasihatin. Bertobat, selama ini gue salah. Gue ngasih contoh kepada lo tuh salah. Tolong jangan lagi. Itu nasihatin 3 kali 4 kali jangan pernah bosan. Dia tetap bilang terserah gue, urusan gue terserah. Hidayah datang dari Allah. Yang penting itu sudah nyampe, itu aman kalau begitu. Nah, kalau ditaubat itu diam, malah menjauhin, usah mabuk. Padahal mabuk gara-gara kita.
Nah itu salah juga, tetap nasihatin dan kita bilang tindakan ente salah dan ana minta maaf. Ana yang bikin ente lo rusak. Minta maaf itu nasihatin, terima syukur nggak terima, ente sudah berusaha untuk apa? Nah, membenarin apa yang dilakukan tadi. Nggak juga ditaubat, hidayah dari Allah pada diri kita. Gitu. Lagi, jangan malu. Satu lagi pertanyaan terakhir. Mana namanya? Enggak sudah kurang sekali. Manusia orang tadi Nah, itu memang harus kita kasih si imamnya. yang daripada kita kasih contoh dulu daripada dia malah kita tobat dia Belum. terus masih terus itu harus kita kasih. Iya. Gimana caranya kita ketemu? Walaupun nggak khusus, kita ketemu bukan buat nasihatin. Kita cari momen, kita cari tahu dulu dari teman-temannya. Kalau berbulan ngomong di mana di situ. Biasanya santai kapan? Santai hari ini nih, main berapa mobil dulu. Gimana ini nggak ketemu ya? Kita kasih masukan. Adalah kita mau gitu sampai kapan sih? Gue juga takut nih, udah mati nih. Nah gitu bahasa umum aja, jangan secara langsung. Secara langsung takutnya nggak terima. Dulu berbuat kacau. Alhamdulillah sekarang Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan kita semua bisa kasih hidayah, mau nggak gitu ya? Tapi ngomongnya umum. Insya Allah kalau emang hidayah akan menghampiri dia, insya Allah kesentuh lagi. Cuma kalau tetap nggak kesentuh, emang boleh digariskan sama Allah dan begitu. Urusan itu lagi. Yang penting itu sudah nyampe. Karena kalau Allah bilang mau digariskan sama Allah begitu, mau itu contohnya mau kagak, emang dia bakal rusak walaupun amal lebih indah. Cuman memang saat itu dia rusak mungkin karena kita ngajak, tapi pada dasarnya itu pasti rusak walaupun amal lebih gitu. Nah kita tiba-tiba ngasih tahu, syukur diterima, nggak syukur nggak terima. Urusannya kita doain setiap sholat semua orang tua, doain guru, doain. Kalau teman saya itu dikasih hidayah, Allah kasih hidayah, kasih petunjuk. Semua urusan Allah. Salah kita sakit, nggak salah, itu ngasih tahu. Yang salah itu diem ketika melihat mungkar, apalagi itu mungkar sebab utamanya kita. Ini nggak bisa mungkin banyak dari teman-teman kita mungkin begitu. Bukan satu dua orang, banyak. Dulu mungkin punya teman cupu, bahasa kita cupu ya. Ngerti ngomong apa, dijujurin, anjing, lo kayak baci ngomong. Rokok orang, keasikan rokok, malam, ganja. Semua nonton dari kita. Nah gimana kita sekarang? Nasihatin tetap ketemu. Gue bukan soalnya gue yang dosa lebih dari lo. Cuma mau sampai kapan gitu begini? Coba lo pikirin deh. Lagi mabuk malaikat lewat. Urusan gue itu bukan urusan lo. Ya udah terserah. Gue cuma apa? Ngasih tahu karena gue sayang. Itu bahasanya. Nggak terima juga urusan dia. Yang penting jangan tutur kata ya. Baik dan jangan langsung ke orang, apalagi banyak orang. Teman banyak langsung ke orangnya. Masih tahu tuh jangan begitu lagi deh. Ini urusan pada gue. Dia pasti mau begitu dengan orang. Walaupun teman-teman, kita ngomong umum. Kapan gitu gini ya? Gitu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi itu adalah adab menasihati orang. Jangan di depan orang langsung disemprot. Nerima kagak berantem dia. Dia emosi, keluar kata-kata kasar, kita tadi niat nasihati, malah emosi lagi berantem, nggak kelar masalah. Semua bil hikmah wal mau'izatil wal mau'izatil hasanah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة وسلم الفاتحة وكلمة الفاتحة يا خير الكلام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أشرفنا وأتب علينا التوبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات
الأكوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا